Halo Sobat Jatimers, apa kabar? Senang rasanya Bang Jatim Podcast kali ini kembali menyapa Sobat Jatimers semua. Kali ini bersama saya, Lauren Agnes. Nah Sobat Jatimers, tema podcast kita hari ini sangat menarik karena kita akan mendengarkan cerita yang sangat inspiratif nih dari teman-teman yang mengikuti program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang mana Bang Jatim ini juga menjadi wadah gitu ya untuk teman-teman yang masih berkuliah untuk melakukan praktek kerja lapangan secara langsung. Nah, sudah hadir di studio podcast kali ini adalah Dewi Aulia. Halo, apa kabar? Kabar baik, Mbak. Alhamdulillah. Aku nyapanya sister, sis Dewi atau apa nih? Dewi aja Dewi ya. aja ya. Dewi, selamat aku ucapkan karena Dewi berhasil begitu ya untuk mengikuti program MBKM di Bang Jatim khususnya. Nah Dewi, kalau boleh cerita sedikit, sebenarnya MBKM itu program yang seperti apa sih yang selama ini Dewi lakukan di Bang Jatim? Oke, aku jawab dulu. Buat MBKM sendiri sebenarnya kan konsepnya adalah magang di luar bangku perkuliahan gitu. Jadi memang kita diarahkan untuk terjun langsung ke lapangan, khususnya di dunia kerja dan di mitra gitu. Jadi selama ini aku kebetulan magangnya di Bang Jatim, jadi kita MBKM-nya di Bang Jatim. Nah gitu. kalau sedikit cerita aja, atau mungkin Panjang juga boleh sih, MBKM di Bang Jatim kalau selama ini, selama berapa lama Dewi? Aku 5 bulan. Ini udah jalan 5 bulan, Ini seharusnya adalah? Iya, betul 5 bulan. Seharusnya 5 bulan? Biasanya 4-6 bulan, jadi ada tenggatnya disesuaikan dengan mitra. Baik, nah kalau selama MBKM di Bang Jatim, aktivitas apa aja yang Dewi lakukan nih? Apakah itu linear dengan program kuliah Dewi yang selama ini ditempuh gitu? Kalau yang aku sekarang ini kebetulan penempatannya ada di divisi digital banking ya Mbak. Terus juga daily activity-nya juga ya ada handle sosmed punya J-Connect yang mobile bankingnya Bang Jatim. Terus juga aku ikut di beberapa project dari Mas Mbak yang ada di divisi yang emang pasti linear ya, karena basicnya aku sendiri ambil kuliah itu jurusan ilmu ekonomi, terus untuk prodinya itu ekonomi keuangan perbankan. Jadi memang ibaratnya linear ya, pasti linear, apalagi udah langsung ke ranah perbankan, terus juga di divisinya juga digital banking. Nah itu sangat linear sama bekal yang udah aku dapatkan atau bekal yang udah aku punya buat sampai aku berada di titik sekarang gitu. Jadi kegiatannya itu sangat linear dengan bekal yang aku punya dan juga linear dengan concern atau minat yang aku punya gitu. Juga satu jalan dengan mata kuliah yang memang aku ambil untuk pengkonversian dari magang ini sendiri gitu. Dewi ini dari Universitas Brawijaya. Dari UB Malang ke sini. Wow, jauh juga ya, lumayan ya. Sebelum aku pengen tanya kira-kira kenapa sih Riset memilih Bang Jatim, tapi sebelumnya aku mau tanya, kalau gini berarti libur kuliah total atau gimana Dewi? Iya, libur kuliah total, jadi memang full dalam satu semester itu dianjurkan untuk mengikuti kegiatan magang mitra. Bahkan ketika ada program yang seharusnya memang kita datang ke kampus untuk terkait administrasi dan lain-lain tuh kita dikasih dispensasi. Jadi memang fokuslah magang gitu di mitra. Untuk nilainya kalau di kampus itu gimana? Apa kamu nanti harus mengikuti kuliah lanjutan atau gimana sih? Kalau nilainya, jadi gini Mbak, di awal itu aku harus pilih beberapa mata kuliah ya. Mata kuliah apa aja yang akan aku ambil dan memang relevan dengan di sini. Nah, dalam berjalannya kegiatan, mentor juga akan menilai aku. Jadi akan dilakukan penilaian di setiap bulannya, terus nanti di tengah-tengah juga akan ada ujian akhir. Kemarin kebetulan aku udah sempat presentasi ya terkait paper yang aku angkat dari isu yang ada di divisiku sendiri. Terus juga dari kampus juga ada ujian teori juga. Jadi kita ngerjain soal-soal tentang mata kuliah yang aku ambil. Nah kebetulan itu relevan banget sama semua yang aku ambil. Jadi ya alhamdulillah lumayan lancar lah ya dalam pengerjaannya. Terus juga ada kayak ujian lisan gitu sama dosen pembimbing untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan kalau misalkan aku itu di divisi ini ngapain aja, apakah cuma disuruh fotokopi. Nah itu nggak banget ya, jadi aku ngasih tahu output aku di sini tuh ngapain aja, aku bikin apa, aku ikut apa, disertai dengan bukti-buktinya kayak foto dan lain-lain seperti itu sih. Jadi memang nilainya diambil dari kesehariannya bersama mentor, bersama dosen pembimbing, dan juga ada dari divisi HC juga ya yang emang menilai kita. Terus juga
kita juga setiap bulan kadang ada evaluasi untuk dari kita untuk mentor untuk perbaikan kayak apakah program ini sudah sejalan, apakah ada hal yang kurang seperti itu. Jadi memang nilainya diambil ketika jalan dan juga di akhir ada penilaian akhir. Jadi artinya nilai yang seharusnya kalau di kampus ditempuh melalui mata kuliah secara pembelajaran gitu ya, ini secara praktek kerja lapangan langsung dinilai juga dan akan masuk dalam penilaiannya Dewi seperti itu ya. Betul. Wah, menarik juga. Berarti magangnya ini juga nanti akan berkaitan tentang bagaimana nilainya Dewi juga untuk di kampus ya nantinya ya. Nah Dewi, kalau boleh tahu, kenapa sih milih Bank Jatim ya? Sebenarnya aku jawab dulu kenapa milihnya perbankan sedangkan bank mitra ya. Yang pertama karena memang concernnya ke perbankan. Terus juga aku juga memang memperdalami perbankan ini karena memang ya dari prodinya aja ekonomi keuangan perbankan ya. Jadi memang udah perbankan. Terus kenapa pilih Bank Jatim di antara bank-bank yang lainnya di sekitaran kita? Yang pertama simple dan pasti aku jawab ketika aku interview sama user-user kemarin. Aku juga jawab pertama dan paling dasar adalah aku emang orang Jatim gitu, simple tapi ya emang kalau misalkan aku bisa berkontribusi untuk mengembangkan hal terkecil di sekitarku ya aku ambil gitu. Salah satunya dengan bergabung dengan Bank Jatim otomatis, dan aku juga sudah membuktikan kalau aku bergabung di sini itu ternyata aku memang turut serta dalam kontribusi terkait perekonomian dan sistem keuangan yang ada di daerah gitu. Memang agak hiperbolis ya kelihatannya, tapi memang rasanya seperti itu gitu. Kenapa Bank Jatim, dan dari sini juga aku belajar banyak sekali hal-hal yang memang aku belum tahu sebelumnya, yang emang udah aku prediksi sih sebenarnya, kayak kebijakan pemerintah daerah dan lain-lain. Otomatis kalau aku nggak masuk di Bank Jatim, aku nggak akan mendapatkan itu karena memang ya sifatnya ibaratnya kayak internal atau rahasia gitu ya. Jadi aku ya sedikit banyak udah dapat hal-hal apa yang aku ekspektasikan dan udah aku perkirakan sebelumnya. Yang pasti kesimpulannya adalah nggak akan aku dapatkan di bank lain. Nah gitu. itu yang mau saya tanyakan tadi ya, mungkin bisa menjadi inspirasi untuk rekan-rekan Jatimers yang di rumah, mungkin untuk sanak saudaranya ataupun keluarganya gitu. Ekspektasi apa atau mungkin apa yang kepingin Dewi dapatkan saat magang di Bank Jatim yang udah didapatkan? Boleh nggak cerita? Singkat mungkin ya buat itu. Apa yang sebenarnya pengen aku dapatkan selain ketika aku belajar terkait pembuktian teori yang sebelumnya aku pelajari di kampus memang benar-benar ternyata kepake di perbankan, itu adalah koneksi yang memang itu klasik ya Mbak, maksudnya dimanapun kita pasti kita ngejar koneksi, tapi aku bisa approve kalau misalkan ketika aku masuk di Bank Jatim aku nggak terkoneksi hanya dengan internal Bank Jatim aja, tapi dengan rekanan-rekanan mitra seperti pemerintah daerah, pemerintah kota. Terus aku juga tahu lembaga-lembaga apa aja sih yang sebenarnya itu bekerja sama Bank Jatim, khususnya sama divisi digital banking yang memang konsepnya adalah membuat sebuah inovasi yang memang bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah itu ekspektasi aku adalah aku kiranya bisa tahu lah kayak apa kinerjanya bank pembangunan daerah, seperti apa membangun daerah itu gitu. Dan itu ternyata udah terjawab ya seiring berjalannya waktu, apalagi 2 bulan terakhir ini aku juga ikut serta dalam project namanya itu ETPD. Mungkin ada yang belum tahu juga, itu namanya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Dari situ aku tahu flow-nya atau kurang lebih gimana sih cara kerja keuangan di daerah, di sebuah daerah khususnya di Jawa Timur. Dari situ aku udah tahu muternya perekonomian tuh seperti apa, cara settingnya seperti apa, yang memang adalah sedikit banyak teori aku udah dapatkan di bangku perkuliahan, tapi memang prakteknya belum. Nah, kemarin di sini udah terjawab dan sudah memenuhi ekspektasiku banget gitu. Udah sesuai dengan harapan ya. Tapi kalau saya boleh flashback lagi nih ya, Dewi ya. Kenapa sih kok memilih untuk melanjutkan, ini di semester berapa ya? Untuk semester 6. Di semester 6. Semester 6 kenapa memilih untuk mengikuti program MBKM ini? Kenapa nggak mengikuti mata kuliah yang di kampus aja gitu? Oke. Sebenarnya kalau ditanya itu mungkin jawabanku akan sama dengan teman-temanku yang lainnya. Itu kenapa? Karena dalam 5 semester sebelumnya kita udah mengampu pendidikan ya, misalnya di bangku yang benar-benar formal. Sebelumnya mungkin emang ada online, kuliah online, terus udah menikmati kuliah offline juga dengan segala keriuhannya, dan ternyata seru.
Tapi aku decide untuk semester ini aku pengennya magang karena ya itu sih seperti apa yang tadi aku ada aku ada sebut ya Mbak. Jadi kayaknya kalau misalkan cuma di kuliah aja nggak ada bedanya sama sekolah. Jadi aku kepengen yang benar-benar membuktikan apa sih yang sebenarnya aku pelajari selama ini tuh beneran berguna atau kayak cuman ya udah gitu transfer knowledge aja gitu. Jadi kemarin aku akhirnya kayaknya program magang itu yang paling relevan sama tujuan aku. Jadi aku akhirnya pilih program magang di antara banyak sekali program kampus Merdeka yang lainnya gitu. Dan untuk magang sendiri selain emang kita cari ilmu, kita kan juga asah kemampuan ya. Maksudnya apa sih yang aku punya, apa sih yang akan aku kembangkan di sini. Nah, itu kelebihan program magang dan akhirnya aku tertarik banget untuk ikuti program itu gitu. Dewi, kalau boleh tahu untuk prosesnya sendiri untuk mengikuti MBKM itu seperti apa sih? Mungkin informasi untuk rekan-rekan Jatimers yang di rumah gitu. Oke, kalau aku sendiri kebetulan ikut programnya yang MBKM, jadi itu long term gitu, selama 1 semester. Kadang ada beberapa perbedaan Mbak dari magang itu, ada yang magang memang cuman sebentar, ibaratnya memang jumlah konversiannya cuman misal 4 SKS, sedangkan aku sendiri 20 SKS ya. Jadi memang kegiatan magangnya itu full dalam 5 bulan. Otomatis dalam 5 bulan itu kita dipertaruhkan kayak apa sih yang bisa kita berikan. Jadi dari situ kita melewati beberapa tahap sebelum memang diterima. Yang pertama itu kita mengisi form administrasi seperti biasa sih, kayak ditanya ya data diri, terus kita submit CV kita atau portofolio. Itu di mana? Di sebuah web kah atau apa? Gimana? Karena basicnya gini, dari Bank Jatim itu kerjasama sama fakultasku, Fakultas Ekonomi Bisnis. Jadi ada program namanya MBKM, kita itu dipersilakan daftar dengan beberapa kualifikasi yang memang ditentukan. Jadi kita akan mengakses form gitu, kayak Google Form, isinya itu ya udah data diri yang tadi itu, CV sama kalau punya portofolio dimasukkan. Nah setelah itu selain tentang data diri, kita juga diminta untuk submit esai terkait kalau nggak salah itu waktu itu tentang turut sertanya Bank Jatim dalam perkembangan digital. Itu terus kita submit, kita nunggu informasi lolos, setelah diumumkan lolos kita itu diikutkan ke tahap seleksi. Jadi tahapnya itu ada 3. Tahap seleksi tulisnya itu ada 3. Yang pertama itu tes kebinekaan, tes intelijensia, jadi kayak TPS gitu, TPS TPA. Terus yang ketiga itu terkait perbankan. Jadi ditanyain sejauh mana sih tahu perbankan gitu. Kebetulan karena memang prodiku perbankan, jadi pertanyaannya emang relevan sama yang aku pelajari gitu. Terus setelah ngerjain tes tulis itu kita nunggu, terus masuk ke tahap terakhir itu interview sama user, sama kayak yang tadi aku mention juga ya. Jadi kita juga interview sama user, sama mentor, sama pimpinan divisi yang nantinya akan kita tempati gitu. Itu posisinya kita masih nggak tahu ya mau masuk ke divisi mana, jadi kita di interview secara general aja, terus langsung kita dapat pengumuman kalau kita lolos gitu. Baik, selama di Bank Jatim ini Dewi tentunya banyak sekali experience yang Dewi dapatkan, ketemu orang baru, pengalaman baru yang sangat luar biasa begitu ya. Menurut Dewi sendiri, Bank Jatim itu seperti apa? Oke, Bank Jatim itu seperti apa? Agak luas ya, tapi kalau misalkan ditembak Bank Jatim itu seperti apa, menurut aku salah satu mitra atau salah satu badan yang memang punya kontribusi lebih ke wilayahnya, karena memang ya Bank Pembangunan Daerah ya, jadi memang yang mengontrol perkembangan daerah itu lewat banyak hal. Dan Bank Jatim sendiri kalau dari sisi internal atau dari sisi kayak pegawai itu menurutku yang memang sangat bagus untuk jenjang karir juga, terus juga punya program-program yang memang meskipun corporate tapi ada sisi work-life balance ya, itu kan banyak banget ya program-program internal. Terus kalau menurut aku Bank Jatim juga punya sumbangsih dan juga pembagian yang life corporate-nya tuh dapat banget gitu. Karena memang sebelumnya aku pernah ada di sisi startup ya Mbak. Terus aku baru merasakan kalau ternyata memang ada perbedaan di antara keduanya, dan aku baru dapetin itu di Bank Jatim. Jadi ya dengan segala jenis program yang dipunya Bank Jatim,
itu relevan dengan output yang diberikan, apa yang dikontribusikan sama Bank Jatim gitu. Nah, setelah magang selama 5 bulan ini ya, what next? Buat Dewi sendiri. Aku habis ini balik ke Malang lagi, ke tempatku. Aku lanjut skripsi. Ya itu sih, aku lanjut skripsi sama paling ya, kalau aku tetap karena emang konsepnya dimanapun aku berada, aku pingin selalu menghasilkan. Jadi aku sambil cari kerja sampingan juga gitu. Ataukah mungkin ada pengalaman yang didapatkan Dewi selama MBKM di Bank Jatim ini nanti yang akan di-relate-kan gitu di mata kuliah Dewi atau mungkin di skripsi Dewi? Apakah ada yang kayak gitu? Iya, kalau aku emang akan lanjut di skripsi ya. Maksudnya aku kemarin juga susun paper terkait isu yang ada di divisiku. Hal itu juga menjadi satu pertimbangan aku untuk menentukan judul tugas akhir aku. Karena memang sekarang ini udah masih outline aja sih, masih belum kegambar dengan jelas. Tapi memang satu semester ini aku belajar banyak dan aku jadi punya tambahan bekal banyak untuk menyusun skripsi. Jadi memang selama 5 bulan aku berkembang di sini, aku juga menyerap ilmu sebanyak-banyaknya untuk aku teruskan ke tugas akhir aku, dan harapannya ya pasti berlanjut ke nanti ketika aku sudah lulus gitu. Dewi, kalau tadi saya sempat baca tentang CV-nya Dewi itu banyak sekali pengalamannya ya, apalagi tentang organisasinya Dewi juga. Boleh dong sedikit cerita kalau Dewi untuk pengalaman atau mungkin kesibukannya selama kuliah itu seperti apa? Apakah memang Dewi suka aktif berorganisasi atau gimana? Iya, kalau aku sendiri ya seperti mahasiswa pada umumnya ya, maksudnya pasti organisasi juga. Jadi sebelum aku ada di titik sekarang ini, aku kemarin adalah mahasiswa aktif yang memang concern ke yang namanya kegiatan sosial, terutama dalam sisi organisasi. Jadi aku memang banyak sekali ikut organisasi kayak BEM fakultas, terus juga ada namanya Bank Indonesia Corner. Jadi kita share terkait edukasi, terkait perbankan. Kebetulan aku sempat lanjut juga sampai jadi ketua umum. Terus juga aku ikut beberapa student ambassador, jadi student ambassador. Terus juga aku kebetulan dapat beasiswa Bank Indonesia juga. Jadi memang kegiatan aku dan sejauh ini yang sampai sekarang aku sedang lakukan juga share edukasi terkait ke bank sentralan, supaya orang di sekitar aku, lingkungan terkecil aku aware sama si ke bank sentralan itu. Itu sih, jadi emang aktif organisasi, dan emang dari semester 2 juga aku udah aktif kayak kerja sampingan gitu, freelance, internship gitu. Jadi memang berjalan bersama-sama. Berarti memang person yang memang suka untuk aktif ya, untuk melakukan segala kegiatan begitu ya. Nah, apakah itu menjadi nilai plus juga sih untuk ikut MBKM? Sebenarnya kalau pastinya aku agak kurang tahu ya Mbak, tapi aku sih berpikirnya bahwasanya itu adalah sebuah bekal yang bisa aku kantongi, yang bisa aku aku tawarkan gitu ke user, ke Bank Jatim, kayak aku loh punya bekal-bekal ini yang pastinya aku bisa jamin itu membantu aku ketika aku berkembang di Bank Jatim nantinya. Seperti itulah ibaratnya. Jadi ya kalau dibilang apakah itu membantu atau enggak, sedikit banyak pasti membantu, karena pasti orang melihat hal itu ya. Karena kalau kita nggak ada bekal, sepertinya agak susah bersaing dengan teman-teman yang lainnya gitu. Baik, Dewi, terakhir dong, boleh nggak ngasih motivasi untuk teman-teman Jatimers yang di rumah, mungkin supaya ikut juga terlibat di program MBKM dan tetap semangat kayak Dewi gini, gimana? Boleh dong. Oke, singkat aja teman-teman. Satu, dimanapun kalian berada, pasti banyak banget kesempatan, salah satunya kayak di Bank Jatim ini, dan kebetulan aku merasakan kesempatan tersebut, dan aku juga kepengen teman-teman yang ada di rumah juga kayak aku mengenyam kesempatan yang sama untuk berkembang di Bank Jatim, karena memang pada dasarnya Bank Jatim juga turut serta ya dalam perkembangan karir aku sejauh ini. Aku belajar banyak banget di Bank Jatim, aku tahu banyak hal baru, aku juga menuangkan apa yang udah aku tahu di sini. Aku berkesempatan atas hal itu, dan aku juga kepengen kalian sama kayak aku, dan aku tunggu kalian di Bank Jatim internship, khususnya di magang kampus Merdeka Bank Jatim. Luar biasa motivasi yang mungkin bisa rekan-rekan Jatimer semua ikuti begitu ya, ditularkan dari Dewi. Nah, karena memang Bank Jatim ini menjadi salah satu wadah begitu ya untuk rekan-rekan yang mungkin masih kuliah yang mengikuti program MBKM, dan juga Bank Jatim ini turut serta loh untuk mensukseskan program MBKM dari pemerintah tentunya ya. Baiklah Sobat Jatimers, itu tadi perbincangan kita dengan Dewi, sangat inspiratif. Kita tunggu ya, mungkin ada Sobat Jatimers di rumah yang mau duduk di sini bercerita tentang MBKM lainnya gitu ya.
Terima kasih Sobat Jatimers atas kebersamaannya. Saya Lauren Agnes dan juga Dewi pamit dulu ya. Kita sampai di sini dulu aja. Di akhir kata kita harus salam Jatimers dulu nih. Aku hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Salam Jatimers.